Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan ketiga mata kuliah Matematika Pengantar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pangkat, akar, dan logaritma. Silakan ditonton videonya sampai habis. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya atau bisa melalui video yang selanjutnya. Oke, kita akan lihat ke slide. Baik, pada pembahasan matematika pengantar ini, kita akan berbicara dan berdiskusi berkaitan dengan pangkat, akar, dan logaritma. Pada dasarnya pembahasan ini mungkin hanya pengulangan ya, karena konsep-konsepnya pun kalian sudah cukup mengetahui. Oke, jadi pembahasannya tentang pangkat, akar, dan logaritma pasti ya. Dan di sini pertama adalah pangkat. Pangkat atau perpangkatan merupakan suatu bentuk singkat dari bentuk perkalian sesuatu yang sama lebih dari satu kali. Jadi bisa kita bilang perpangkatan itu adalah angka yang dikalikan dengan angka tersebut berkali-kali, tidak hanya satu kali. Ya, dan di sini kita bisa sebut sebagai A pangkat N, ya tulisannya A, kemudian pangkat N, ya dibacanya seperti itu, dan A disebut basis, dan N disebut pangkat. Maka, jika N merupakan suatu bilangan bulat positif, A pangkat N sama dengan A dikali A dan seterusnya, sesuai dengan berapa jumlah N yang ada. Jika N sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya, ketika dia memiliki pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Ya, berapapun itu nilai dari A-nya. Tetapi yang pasti A tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian A pangkat M per A pangkat M berarti A pangkat M dikurangi M, sehingga hasilnya A pangkat 0 dan hasilnya adalah 1. Ini hanya penjelasannya saja. Ya, kemudian jika N merupakan bilangan bulat negatif dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi bisa kita bilang dipindahkan. Semisal dia A pangkat negatif, ya, pangkatnya ini bentuknya negatif, dia sama dengan 1 per A pangkat N. Negatifnya menghilang, tapi menjadi 1 per. Ya, 1 per A pangkat N. Yang pertamanya pangkat minus N berubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah, ini adalah bentuk perubahan ya, bentuk perubahannya untuk pangkat. Nah, ini ada beberapa kaidah-kaidah perpangkatan. Jadi semisal yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama seperti kita menjumlahkan pangkatnya. Berarti A pangkat M plus N. Seperti contohnya, 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 7 sama dengan 6 pangkat 11. Atau 6 pangkat 4 ditambah 7. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Oke, kemudian A pangkat M per A pangkat N, itu berarti M dikurangi dengan N. Jadi kalau misalkan dalam perpangkatan ini, dia dikalikan dengan bentuk angka yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan, dan ketika dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Ya, seperti contoh yang kedua ini 4 pangkat 7 per 4 pangkat 3, maka hasilnya 4 pangkat 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4 pangkat 4. Kemudian kaidah ketiga, A pangkat M dalam kurung pangkat N, maka M akan dikalikan dengan N. Ya, berarti ini menjadi perkalian ketika dalam kurung. Bentuknya dalam kurung, dia akan menjadi perkalian. A pangkat M dikali dengan N. Seperti contohnya, 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 6. Kemudian, kaidah keempat, A pangkat M dikali B pangkat M dalam kurung pangkat N. Maka, N akan dikalikan kepada kedua pangkat. Ya. Jadi tidak hanya dikalikan kepada pangkat salah satu, tetapi dikalikan kepada kedua pangkat yang dimiliki oleh angka tersebut. Seperti contohnya di sini, 3 kali 4 dalam kurung pangkat 2, maka pangkat 2 ini dimiliki oleh angka 3 dan dimiliki oleh pangkat 4. Ya. Ini kalau perhitungan akhirnya ya seperti yang bisa terlihat di slide, hasilnya adalah 144. Oke. Kemudian selanjutnya untuk pembagian sama, ya, A per B dalam kurung pangkat M, maka M ini dimiliki oleh A dan dimiliki oleh B. Tetapi B tidak boleh sama dengan 0. Ya, di sini seperti contohnya 3 per 5 dalam kurung pangkat 2, maka sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2.
Oke, kemudian 1 per A pangkat M, nah ini seperti yang tadi ya, yang sudah dijelaskan ketika dia 1 per A pangkat M, bisa kita pindahkan berubah menjadi A pangkat negatif M. Seperti di sini contohnya 1 per 32 sama dengan 3 pangkat minus 2, jadi bisa kita putar. Kita putar balikkan dari negatif menjadi positif, tapi dia menjadi 1 per 3 pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah bentuk akar. Bentuk akar merupakan pengubahan bentuk perpangkatan dengan pangkat bilangan pecahan. Sebaliknya, jadi pangkat dari akar ini bentuknya pecahan. Ya, bisa kita bilang hubungan antara akar dengan pangkat itu sangat erat, di mana akar itu bisa kita bilang perubahan bentuk asli dari perpangkatannya. Ya, dan kalau di sini kan dikatakan bentuk perpangkatan dapat ditemukan dari bentuk akar. Nah, itu dia. Ya, jadi pengambilan bentuk pangkat itu ya dari akar itu tadi. Kemudian pengembangan kaidah-kaidah perpangkatan untuk pangkat suatu bilangan pecahan menghendaki agar A adalah A pangkat P per Q. Didefinisikan sesuai kaidah-kaidah perpangkatan yang berlaku. Suatu ekspresi dalam bentuk A pangkat 1 per N dan berlaku kaidah A pangkat M dalam kurung pangkat N. Maka dengan menganggap M sama dengan 1 per N, akan berlaku juga A pangkat 1 per N dalam kurung pangkat N. Sehingga di sini A pangkat N per N sama dengan A. Ya. Jadi bisa kita bilang sebetulnya ketika N dikali dengan N, maka dia menjadi angka itu sendiri. Karena N pangkat N ya pastinya 1. Ketika 1, berarti nilainya adalah angka itu sendiri. Ya, sehingga di sini dikatakan A pangkat 1 per N, kemudian dikalikan dengan pangkat N, maka menjadi nilai A itu sendiri. Bentuk A1 pangkat 1 per N disebut akar pangkat N dari A. Jadi kita menyebutnya akar pangkat N dari A. Dan ditulis menjadi N akar pangkat A. Atau ya sebetulnya kita bacanya akar pangkat N dari A. Ya, akar pangkat N yang di depan di atasnya itu dari A. Dan bentuk A pangkat M per N atau disebut akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, jadi akar pangkat N yang di bawahnya dulu ya, yang disebut akar pangkat N dari A pangkat M, dan ditulisnya, nah ini seperti yang tertulis di slide. N, kemudian akar pangkat A dari M. Ya, akar pangkat N dari A pangkat M. Ini agak sedikit ya kata-katanya saja. Oke, mungkin kalau misalkan di huruf-huruf memang agak sedikit susah terlihatnya, tapi kalau kita melihat ke angkanya insya Allah akan lebih mudah. Oke, nah sekarang kita lihat contoh. Nah, contoh pertama, A pangkat setengah. A pangkat setengah itu adalah bentuk akar pangkat kuadrat, akar kuadrat yang biasa kita temui, yang sering kita temui. Jadi akar pangkat setengah itu adalah akar kuadrat yang sering kita temui di mana-mana. Ya, ketika tidak ada tanda 2, itu sebetulnya akar pangkat 2 atau akar pangkat kuadrat. Ya, ini adalah bentuk yang paling sering kita temui. Oke, nah ini ya, di sini akar pangkat 2, ya, akar pangkat 2 atau akar pangkat kuadrat itu aslinya adalah A pangkat setengah. Kemudian A pangkat sepertiga itu adalah akar pangkat 3 dari A. Ya, sehingga ditulis akar pangkat 3 dari A. Dan selanjutnya A pangkat 3 per 4 berarti akar pangkat 4 dari A pangkat 3. Nah, dan ditulis seperti ini. Akar pangkat akar pangkat 4 dari A pangkat 3. Ini A pangkat 3 per 4. Ya, ini hanya memindahkan yang pertama berbentuk pangkat menjadi akar pangkat. Oke. Nah, contoh selanjutnya dalam berbentuk angka 8 pangkat 2 per 3. Maka kita bisa ubah menjadi akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Ya, kemudian kita ubah 8 ini kita ubah menjadi pangkat atau bilangan perpangkatan menjadi 2 pangkat 3. Ya, sehingga 3 akar pangkat 3 bisa dihilangkan dengan pangkat 3 sehingga menjadi 2 pangkat 2 dan hasilnya 2 pangkat 2 adalah 4. Ya. Jadi di sini urut-urutannya adalah 8
pangkat 2 per 3, kemudian kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2, kemudian 8 kita ubah menjadi bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 3, dan akar pangkat 3 kita hilangkan bersamaan dengan perpangkatan 3-nya menjadi 2 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 4. Oke, nah selanjutnya contoh nomor 2, 4x 2 per 3, berarti di sini yang memiliki akar pangkat adalah x-nya. Sehingga kita bisa menulis menjadi 4 akar pangkat 3 dari x pangkat 2. Nah, jadi 4-nya dipisah, dikeluarkan. Nah, jadi 4 akar pangkat 3 dari x pangkat 2. Nah, selanjutnya ada akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2, kemudian kita ubah menjadi 4 pangkat 2 per 3. Ya. Kemudian nomor 4, ada 3 per akar pangkat 4 dari x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 ini kita ubah menjadi negatif, sehingga menjadi 3x pangkat minus 2, ya. Yang minus ini 2-nya, depan yang akar pangkat x pangkat 2-nya, ya, pangkat x pangkat 2-nya, kita ubah menjadi minus, jadi negatif. Jadi 3x pangkat minus 2 per 4. Nah, ini hanya mengubah bentuknya saja. Ya. Nah, sekarang, nah ini penjelasan ya, sebetulnya ini sama saja, ini kaedah-kaedahnya. Tadi sudah banyak sedikitnya sudah dijelaskan dari sebelumnya. Ada M akar A pangkat N, itu sama dengan A pangkat N per M. Contohnya yang tadi, akar pangkat 3 dari 4, sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2, sama dengan 2 pangkat 2 per 3. Kemudian, akar pangkat M dari A kali B, itu sama dengan akar pangkat M dari A dikali akar pangkat M dari B. Berarti bisa dipecah lah antara keduanya. Seperti contohnya di sini, akar pangkat 3 dari 216, kemudian 216 dipecah menjadi 8 kali 27, kemudian dipisah lagi menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, ya, dari 8 ini. 8 adalah 2 pangkat 3, dan 27 adalah 3 pangkat 3. Sehingga hasilnya disederhanakan lagi menjadi 2 dikali 3, dan itu adalah 6. Oke. Nah, selanjutnya akar pangkat M dari A adalah A pangkat 1 per M. Seperti ini contohnya, 4 akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 16 pangkat 1 per 4. Kemudian 16 kita ubah menjadi bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 4, berarti 2 pangkat 4 per 4, dan hasilnya adalah 2. Atau kita juga bisa mengerjakan perpangkatannya dulu, kita ubah. 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4 terlebih dahulu, ya, di sini. Sehingga ada 4 dan 4 menjadi 2 4 per 4, dan hasilnya adalah 2. Oke. Nah, kaidah selanjutnya, ketika ada akar pangkat M dari akar pangkat N dari A, maka M akan dikalikan dengan N. Ya, jadi yang dikalikan adalah akar pangkat dari berapanya. Seperti contohnya di sini, akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari 2 pangkat 6, maka 3 dikalikan dengan 2, karena di sini akar pangkat 2 tidak ada angka 2-nya, tetapi di sini akar pangkat kuadrat, ya. Berarti menjadi 3 kali 2 adalah 6, jadi akar pangkat 6 dari 2 pangkat 6 adalah 2 pangkat 6 per 6, dan hasilnya adalah 2. Oke, selanjutnya akar pangkat M dari A per B, maka akar pangkat ini dimiliki oleh keduanya, dimiliki oleh A dan dimiliki oleh B, bisa kita pisah. Seperti contohnya di sini, akar pangkat dari 36 per 9 sama dengan akar pangkat 36 per akar pangkat 9. Ya, kemudian disederhanakan jadi 6 pangkat 2, akar pangkat 6 pangkat 2 sama akar pangkat 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 6 per 3 atau 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah bentuk logaritma. Sebetulnya ketiga bentuk angka ini itu saling berhubungan. Karena pada dasarnya awalnya perpangkatan, kemudian berubah menjadi akar pangkat,
Dan terakhir adalah bentuk logaritma. Karena logaritma di sini sejatinya adalah merupakan pangkat yang dimiliki oleh suatu basis. Sehingga bentuk perpangkatan itu nilainya sama dengan bilangan tertentu. Jadi ini hanya perubahan-perubahan angkanya saja. Nah, di sini misalkan jika Y sama dengan A pangkat N, untuk A lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1, maka N merupakan logaritma. Jadi nilai pangkatnya ini merupakan nilai logaritma dari Y dengan basis A. Basisnya adalah A, ya, dan N adalah logaritmanya. Sehingga kita menulis N sama dengan pangkat A. Jadi A ini adalah basisnya, ya. Ini tadi A, ini menjadi basis A log Y. Ya, N sama dengan A log Y. Dan ini A ini bentuknya basis ya. Dia angkanya seperti penulisan pangkat tapi di depan. Oke. Nah, kemudian ada beberapa kaidah pada logaritma. Untuk setiap bilangan real positif X dan Y, setiap bilangan real A dan bilangan real positif B sama dengan 1 berlaku. Yang pertama, A log X kali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Jadi kalau perkalian seperti ini, A log X dikali Y, itu sama dengan A log X ditambah A log Y. Jadi menjadi penjumlahan, itu kalau dari perkalian ya. Tetapi jika pembagian, maka sebaliknya. Dia menjadi A log X dikurangi A log Y. Selanjutnya, jika ada bentuk A log X pangkat R, maka pangkat itu akan berpindah ke depan, menjadi nilai sendiri. Ya, pangkat yang dimiliki oleh X ini, ya, R ini, dia berubah menjadi angka yang dimiliki di depan. Ya, sehingga dia menjadi nilai R berpangkat A, ya, log X. Dan nilai X-nya di sini tetap. Kemudian A log X ketika ingin diubah basisnya, maka nilai basis yang baru ini difungsikan dengan B, ya, menjadi A log B dikali B log X. Ya. Jadi di sini ketika kita ingin melakukan perubahan basis, ya, pertamanya basisnya adalah A, kemudian ingin diubah menjadi basis B, maka bentuknya berubah menjadi A log B dikali B log X. Nanti kita akan melihat ke contoh mungkin biar lebih bisa memahami maksud dari kaidah tersebut. Kemudian A log B dikali B log A sama dengan 1, karena nilai B dan nilai A ini sama. Yang pertamanya memiliki basis A, ya, yang kedua memiliki basis B, dan angkanya hanya bertukar sehingga dia memiliki nilai 1. Karena jika A log A, hasilnya adalah 1. Ya, atau di sini bisa dijelaskan A log B itu sama dengan 1 per B log A. Kemudian ketika A log 1, maka hasilnya adalah 0. Ya, ketika A log 1, ini ada angka satunya, berarti dia bernilai 0. Oke, sekarang kita coba melihat ke contohnya, mungkin biar bisa lebih dipahami. Pertama ada 2 log 8 kali 16, maka kita pisahkan seperti tadi, ya, seperti kaidah yang sebelumnya, 2 log 8 ditambah 2 log 16, maka kita ubah, nah berarti basisnya menjadi 2, di sini 2 log 2 pangkat 3, ditambah 2 log 2 pangkat 4, berarti kan 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, dan 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Kemudian karena ada 2 log 2, berarti kan A log A, maka dia memiliki nilai 1. Ya, tapi jangan lupa dulu ini pangkatnya kita pindahkan ke depan. Jadi 2 log 2 pangkat 3, 3-nya kita pindahkan ke depan. Ya, jadi 3, 2 log 2 ditambah 4, 2 log 2. 2 log 2 ini karena itu seperti kaidah yang sebelumnya, yang ini ya, A log A, maka dia bernilai 1, sehingga sama dengan 3 ditambah 4, dan hasilnya adalah 7. Oke. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, 5 log dalam kurung 625 per 125. Berarti ini dikurangi ya. Kalau tadi ditambahkan, sekarang dikurangi. Nah, 5 log 625. Berarti 625, ini basisnya adalah 5.
kita ubah 625 menjadi 5. Berarti di sini berubah menjadi 5 log 5 pangkat 4 dikurangi 5 log 5 pangkat 3. Kemudian pangkatnya kita pindah ke depan seperti yang awal tadi, sehingga menjadi 4 pangkat 5 log 5 dikurangi 3, 5 log 5. Dan hasilnya adalah 4 dikurangi 3, yaitu 1. Oke, selanjutnya 10 log 1000. Maka di sini kita ubah basisnya menjadi 10. 10 log 10 pangkat 3, dan hasilnya 3-nya pindah ke depan menjadi 3 pangkat 10 log 10, 10 log 10 menjadi 1, dan hasilnya adalah 3. Oke, contoh selanjutnya, nah ini yang mengubah basis tadi ya, mengubah basis 2 menjadi 4. Pertama, ya angka yang kita miliki adalah 2 log 16. Nah, kemudian kita ubah menjadi basis 4, sama dengan 2 log 4, nah ini basisnya ya tadi 4, dikali 4 log 16. Ya, jadi kita mengubah yang pertamanya basis 2 berubah menjadi basis 4. Jadi 2 log 4 kali 4 log 16. Sama dengan 2 log 2 pangkat 2, 4 ini 2 pangkat 2 ya. Kemudian dikali 4 ya, 4 ini 4 log 4 pangkat 2, 16 4 pangkat 2. Kemudian kita pindahkan 2-nya ke depan, kayak tadi pangkatnya ini kita pindahkan ke depan, sehingga menjadi 2 pangkat 2 log 2, 2 pangkat 4 log 4. Nah, ini kan A log A, ini juga B log B, sehingga nilainya adalah 1, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya 6 log 6 sama dengan 1, ya seperti tadi, 2 log 2, 4 log 4, dan seterusnya. Dan 6, 8 log 1 sama dengan 0. Ya, jadi ini adalah bagaimana pengaplikasian dari kaidah logaritma. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di diskusi, ya, atau bisa juga bertanya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di ujian kompetensi di minggu depan. Terima kasih.